mana kereaktifan dari struktur kimia tersebut. Bahkan banyak beberapa senyawa, khususnya ya dalam senyawa obat itu sangat dipengaruhi oleh stereokimia, ya, stereokimia. Jadi kalau kita menggambar suatu struktur di kertas, nah di kertas itu struktur kita, misalnya kita gambar ya, itu strukturnya kan diam gitu ya, diam gitu. Nah, istilahnya itu struktur itu statis gitu. Padahal ketika suatu senyawa itu masuk ke dalam tubuh ya, atau obat misalnya gitu, paracetamol masuk ke salbutamol lah contohnya, masuk ke dalam tubuh, dia tidak statis gitu, nggak diam, tetapi dia bergerak secara dinamis. Artinya ketika dia ada suatu uh, reseptor, dia akan menyesuaikan dengan reseptor itu sesuai dengan bentuk dari stereokimianya seperti apa. Makanya dan itu mempunyai pengaruh yang sangat-sangat signifikan gitu. Ketika stereokimianya tidak sesuai, walaupun sedikit sekali ya perbedaannya, tetap ketika struktur kimianya bisa sama, tapi stereonya berbeda, maka akan bisa saja itu menghasilkan aktivitas yang jauh berbeda, bahkan berlawanan gitu. Dan itu sudah banyak contohnya. Nanti saya kasih contoh obat yang sama struktur tetapi ada obat yang sama struktur tapi stereokimianya berbeda, itu menghasilkan suatu aktivitas yang berkebalikan gitu, yang jauh. Artinya satu obat, satunya malah toksik gitu ya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang stereokimia. Atau pertama-tama siapa yang pernah dengar stereokimia? Silakan. Ada nggak yang pernah dengar stereokimia itu apa? Nggak ada? Oke, kita di sini aja lah. Nah, coba lihat struktur yang ini, ini, ini. Itu kalau dibuat biasa aja tuh contoh struktur, kamu tulis gambar aja garis gitu. Biasa kan H itu nggak ditulis ya. Kadang H itu tidak tertulis gitu. Seperti ini ada H-nya tapi nggak ditulis. Nah, kamu bayangkan kalau H ini nggak ditulis. Ini nggak ditulis, ini nggak ditulis, ini nggak ditulis, ini nggak ditulis, nggak ditulis, nggak ditulis. Kira-kira sama nggak keempatnya ini? Kira-kira keempatnya sama nggak ketika ini nggak ditulis H-nya ini? Atau saya gambarkan strukturnya gini. Nah, bisa lihat struktur yang ini? Nih, struktur ini, nah ini struktur ini. Struktur ini sama dengan ini semua. Ini 1, 2, 3, 4. Atau saya tulis gambar di sini. Nah, nih, ini sama dengan ini. Keempat-empatnya. Kalau kamu gambar ini, keempat-empatnya ini digambarkan begini. Nah, saya mau jelaskan dulu pentingnya stereokimia. Jadi kalau ini di senyawa 4 ini, kalau tidak ditulis stereokimianya, begini bentuk tulisnya.
Nah, padahal di alam senyawa ini nggak ada disebut dengan senyawa namanya epikatekin, ya, minus epikatekin, plus epikatekin, minus katekin, plus katekin. Nah, ini adalah beberapa contoh isomer dari katekin, ya, isomer namanya. Nah, kalau kalian nggak tahu ini, nah ini ya, katekin pernah dengar pasti, tetapi katekin aja itu ada dua, ada yang minus, ada yang plus. Gitu. Itu apa minus plus? Ya. Oh, ternyata kalau yang minus ini katekin 2S 3R. Oh, kalau yang plus 2R 3S. Apa maksudnya, Pak? Itu gitu ya. Apa ini? Nah, ini pendahuluannya ini dulu. Kenapa kita harus belajar stereokimia? Setelah kemarin belajar struktur, sekarang ternyata di struktur itu memiliki sama strukturnya, ternyata stereokimianya bisa saja berbeda gitu. Nah, yang berbeda itu karena apa? Nanti kita jelaskan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada yang hitam, ada yang putus-putus, itu maknanya beda. Penumeran saya tuliskan dulu, kenapa ini 2S 3R? Ya, penomorannya nomor 1 ini. Kalau flavonoid itu nomor satunya ini 2, 3, 4. Ya, 1, sini. 4, 5, bukan ini 5-nya ya, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba cek dari penamaannya. Makanya ini